Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ya. Di hari Senin pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Terima kasih yang pertama kami sampaikan ke Pak Evi karena sudah berkenan untuk mengajak saya dalam kuliah pendidikan Pancasila ini. Mudah-mudahan ya perkuliahan Pancasila atau kerjasama yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi awal ya, bukan kegiatan pertama dan terakhir ya Pak Evi ya, tetapi menjadi awal untuk kegiatan-kegiatan berikutnya antara UAD dan UMP gitu ya, sebagai perguruan tinggi yang sama-sama di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membincangkan, sebenarnya saya sudah siapkan satu bahan, tapi nanti kita boleh diskusikan ya, satu bahan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Kemudian saya ingin ajak kita semua untuk berbicara tentang Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Nanti bahan tayangannya ini boleh saya bagikan ya, bisa dibaca. Kemudian ada juga satu artikel tentang Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah yang saya tulis dan pernah saya presentasikan dulu dengan Pak Afnan Hadikusumo, cucunya Ki Bagus Hadikusumo ya, yang jadi anggota DPD dari wilayah DI Yogyakarta. Dan satu lagi nanti ada tayangan yang boleh teman-teman semua nanti lihat ya, saksikan atau ikuti di YouTube perbincangan saya dengan Pak Kosasi Adi Saputra, dosen di Universitas Siliwangi, sama-sama dosen Pancasila di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Juga sama berbicara tentang Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi kalau misalkan hari ini tidak sempat semua kita bahas, paling tidak bahan-bahan tadi lah bisa menjadi oleh-oleh untuk kuliah kita pagi hari ini. Alhamdulillah. Nah, nanti saya bagi di akhir. Baik teman-teman ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Evi ya, nama saya Dik BHK Arif. Ini nama khas orang Sunda ya. Karena di Jogja itu tidak ada dik-dik, yang ada didik. Dik-dik itu sepertinya cuma saya ya yang pas di Jogja itu. Yang lainnya didik. Saya Dik Bahagia Arif, saya dari Garut aslinya ya, Jawa Barat. Kemudian sudah dari 2011 merantau di Jogja. Merantau yang sebenarnya bisa ditempuh dalam semalam perjalanan kereta gitu ya. Jadi cukup dekat lah ya. Sekalipun dekat ya, 1 tahun ini atau hampir 2 tahun berarti ya. Hampir 2 tahun ini belum sempat mudik juga ini karena pandemi ya. Biasanya setiap Lebaran ya, Idul Fitri kita mudik, tapi ini karena pandemi akhirnya tidak bisa ya. Oke, saya di UAD ya, tadi sudah dikenalkan. Teman-teman yang pernah ke Jogja sesekali nanti mampir ke UAD. Ini gedung kampus 4. Dari 6 kampus yang kita miliki, dan program studi PPKN atau saya biasanya berkantor di gedung 4 ini di lantai 7 ya, ada 10 lantai semuanya, di lantai 7. Baik, ini bahan kajian kita ditambah tadi yang nomor
ketiga ya, Pancasila sebagai filsafat bangsa. Kemudian yang kedua, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Agak mungkin mendengar filsafat agak mengejutkan dahi gitu ya. Tetapi sebenarnya berfilsafat itu kan berpikir secara rasional, menemukan hal-hal yang sebenarnya, menemukan kebenaran dari sesuatu. Ya, ada ahli filsafat yang cukup menarik menjelaskan tentang filsafat. Kalau misalkan kita agak fobi itu, agak takut gitu ya, agak malu-malu, agak sungkan, agak sulit menerima kata filsafat, maka kita sederhanakan. Berfilsafat itu kan artinya berpikir secara benar gitu ya, berpikir secara rasional, berpikir secara radikal untuk menemukan kebenaran dari sesuatu. Nah, mengenai dua hal ini, Pancasila sebagai filsafat bangsa, kemudian kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat, ini sebenarnya ada dua hal. Kalau kita bicara tentang filsafat bangsa, Pancasila sebagai filsafat bangsa, ini ada dua hal. Yang pertama, kita mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat dunia. Apa artinya? Kita menempatkan Pancasila setara dengan nilai-nilai filsafat yang ada di dunia. Nah, jadi kalau misalnya kita menyebut di dunia ini katakanlah ada dua golongan besar aliran filsafat. Ada aliran filsafat religiusitas, artinya cara berpikir ya, menemukan pemikiran yang benar tentang bahwa kehidupan itu semuanya sangat tergantung pada ketentuan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi itu dalam kehidupan ini semuanya sudah digariskan oleh Tuhan, gitu ya. Sudah digariskan oleh Allah. Manusia dan makhluk yang lainnya hanya tinggal menjalaninya saja. Itu kelompok yang pertama. Jadi aliran filsafat besar yang pertama itu yang religiusitas, yang menganggap semua hal itu berdasarkan pada ketentuan-ketentuan atau sudah digariskan oleh Allah. Kemudian yang kedua, jika kita mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat, berarti mengkaji Pancasila secara filosofis ya. Mengapa secara filosofis? Artinya kita sebelum ke filosofis, yang kedua tadi yang religius, kemudian yang kedua adalah aliran filsafat sosial ya. Nah, aliran filsafat sosial ini menganggap bahwa urusan di dunia ini ya semuanya bergantung kepada manusianya itu sendiri. Jadi tidak ada campur tangan Tuhan ya. Kita berbuat kesalahan yaitu memang karena manusianya, bukan karena Tuhan gitu ya. Nah, itu dua aliran filsafat dunia. Nah, kemudian di mana Pancasila? Nah, gitu ya. Di mana Pancasila? Kalau kita mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat, berarti kita menempatkan Pancasila itu sebagai aliran filsafat. Nah, aliran filsafatnya apakah yang religiusitas atau yang sosial? Nah, gitu ya. Mengkajinya di sana. Nah, ternyata kita menemukan Pancasila itu sebagai sebuah sistem filsafat berada di antara dua aliran besar itu. Kita tidak condong ke religiusitas ya, murni, juga kita juga tidak condong pada sosial gitu ya, yang murni. Kita memadukan keduanya. Kita mensenapaskan antara religiusitas dengan sosial, gitu ya. Makanya kita menemukan di Pancasila, sila pertamanya sudah langsung ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi urusan berikutnya itu sudah urusan keduniawian, gitu ya. Ada sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, kemudian yang kedua, tadi Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia itu berarti kita mengkaji Pancasila secara filosofis. Bagaimana Pancasila dikaji secara filsafat? Paling tidak, kalau kita bicara filsafat kan bicara tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selalu itu, gitu ya. Bicara Pancasila itu ya ontologinya apa, epistemologinya apa, dan aksiologinya bagaimana, gitu ya. Jadi itu teman-teman, kita bicara filsafat Pancasila, artinya pertama kita mendudukan Pancasila setara sejajar dengan sistem filsafat dunia, aliran-aliran filsafat dunia. Kemudian yang kedua mengkaji Pancasila secara filosofis. Nah, kita lihat yang pertama, Pancasila sebagai filsafat bangsa, artinya kita mendudukan Pancasila setara dengan aliran filsafat dunia. Pancasila lahir dari suatu aktivitas berfilsafat para pendiri negara. Jadi para pendiri negara berfilsafat, memikirkan secara radikal, berpikir secara rasional, ya. Bagaimana atau ketika ditanya tentang apa itu dasar negara yang akan dijadikan ketika bangsa Indonesia merdeka nanti. Mungkin teman-teman ingat ya bagaimana sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam sidang BPUPK, Badan Penyelidik Pusat Persiapan Kemerdekaan, di bulan Mei, ya. Kemudian bulan Mei 29 Mei, kemudian bulan Juni, ya, tahun 45, berikutnya 22 Juni sampai ke 18 Agustus 1945. Di sana tercurahkan semua pemikiran-pemikiran anggota BPUPK dan PPKI, ya, tentang dasar dari Indonesia merdeka, menjawab pertanyaan Ketua BPUPK, Rajiman Widyodiningrat. Di atas dasar apa Indonesia merdeka nanti akan didirikan? Maka lahirlah Pancasila itu. Jadi Pancasila lahir dari suatu aktivitas berfilsafat para pendiri negara. Fungsinya adalah sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tindakan kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mengapa Pancasila sebagai sebuah filsafat bangsa? Karena dia adalah lahir dari suatu aktivitas berfilsafat. Nah, berfilsafat itu seperti apa? Nah, ini seperti dikemukakan oleh Ruslan Abdul Ghani, ya, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia di era Presiden Soekarno. Filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional. Nah, di sini menemukan bahwa berfilsafat itu artinya berpikir secara reflektif, berpikir secara kritis, dan berpikir secara rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Jadi kita ingin menemukan Pancasila itu sebenarnya apa, gitu ya. Jadi berfilsafat Pancasila artinya menemukan tentang apa itu Pancasila, ya, pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh, utuh, gitu ya. Kemudian juga masih dikemukakan oleh Ruslan Abdul Ghani, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam, hasil pemikiran jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father, oleh para pendiri negara kita, yang dituangkan dalam sebuah sistem. Ini menarik ya teman-teman, bahwa ternyata Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai dasar negara yang di dalamnya terkandung ideologi nasional, ya, ideologi bangsa atau pandangan hidup bangsa, tetapi juga Pancasila itu adalah sebuah ideologi, di mana ideologinya adalah ideologi yang terbuka, karena dia mengandung dimensi idealitas, mengandung dimensi realitas, dan mengandung dimensi fleksibilitas, kan itu ya, sesuai dengan zamannya. Itu kata Utoyo Usman dan Alvan Alfian, bahwa ideologi Pancasila itu Pancasila sebagai sebuah ideologi itu memenuhi 3 dimensi sebagai ideologi terbuka, yaitu dimensi idealitas, idenya ada,
Jadi kelima sila itu bukan sekedar gagasan kosong, tetapi memang betul-betul sebuah sistem ya. Berpikir sebuah sistem yang mengandung nilai yang paling mendasar. Kemudian yang kedua, dimensi realitas. Kelima sila-sila Pancasila itu kan sudah hidup sebenarnya dalam alam pikiran dan aktivitas masyarakat bangsa Indonesia sejak dulu. Karenanya Insinyur Soekarno kan tidak suka kalau disebut sebagai pencipta Pancasila, tetapi lebih senang kalau disebut sebagai penggali Pancasila. Karena menggali nilai-nilai itu dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Berenung Soekarno itu di Ende gitu ya, di bawah pohon sukun ketika dia diasingkan, dan hasil perenungan yang mendalam itu disampaikan dalam sidang BPUPK. Nah, kemudian yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Jadi nilai-nilai Pancasila itu bersifat fleksibel, sejalan dengan zamannya, gitu ya. Makanya Pancasila itu kita sebut sebagai ideologi yang terbuka. Nah, selain dasar negara, pandangan hidup bangsa sebagai ideologi yang terbuka, juga sebagai filsafat bangsa. Dia bisa dikaji secara filosofis karena dia adalah hasil dari perenungan jiwa yang mendalam dari para pendiri bangsa. Nah, kemudian kalau demikian, ini disimpulkan oleh Muhammad Mukhtasar Samsudin, ini guru besar dari UGM. Filsafat Pancasila itu hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Ini kesimpulan yang menurut saya ini cukup lengkap ya tentang filsafat Pancasila itu, karena dia adalah buah berpikir atau pemikiran yang mendalam. Kemudian Pancasila itu dianggap, dipercaya, diyakini sebagai kenyataan, norma, nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai, catatannya di sini, paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, karena itu, teman-teman, karena Pancasila adalah dianggap sebagai paling sesuai, maka lembaga persyarikatan kita ini Muhammadiyah itu menerima Pancasila sebagai dasar negara. Bagi Muhammadiyah, Pancasila itu kan sudah final, ya. Kita tidak mengutak-ngatik lagi Pancasila. Apakah kita harus berdasarkan Pancasila atau berdasarkan syariat Islam? Kita tidak berbicara lagi ke sana. Muhammadiyah bahkan menyatakan Pancasila sudah final, dan kemudian bagaimana mengisi Pancasila yang final itu, maka lahirlah konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sekarang masih ada yang mempertentangkan bagaimana Pancasila dan negara, bagaimana hubungan Pancasila dengan Islam, mengapa negara tidak menerapkan syariat Islam sebagai dasar negara, maka sebenarnya kita bisa telusur ke sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama pada saat sidang-sidang BPUPK. Ya, di sidang-sidang BPUPKI tadi terjadi pergulatan pemikiran dari para anggota BPUPKI tentang di atas dasar apa negara Indonesia ini nanti akan merdeka. Maka tampillah anggota-anggota BPUPK berbicara. Yang kita kenal mungkin 3 nama ya yang selalu muncul tuh. Anggota BPUPK yang mengemukakan tentang dasar Indonesia merdeka. Satu siapa? Biasanya kita kenal Mr. Muhammad Yamin. Itu yang berbicara 29 Mei kan begitu ya. 29 Mei tahun 45 Mr. Muhammad Yamin berbicara tentang dasar-dasar Indonesia merdeka. Memang tidak mengemukakan bahwa dasar negara merdeka itu harus Pancasila, kemudian sila-silanya seperti yang diuraikan Soekarno. Tetapi apa yang diuraikan secara lisan itu menggambarkan, kalau kita simpulkan, menggambarkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan negara Indonesia merdeka nanti adalah sebuah negara kebangsaan modern, bukan lagi negara kedatuan, bukan lagi negara kerajaan gitu ya, tetapi negara kebangsaan.
Apa itu bangsa? Ya, masyarakat yang diikat oleh karena adanya perasaan senasib, perasaan sejarah yang sama, gitu ya, dan perasaan atau keinginan cita-cita yang sama. Jadi kebangsaan modern bukan melanjutkan kerajaan-kerajaan Nusantara yang sudah ada. Nah, kemudian yang kedua yang biasanya kita kenal adalah Mr. Supomo, ya, yang mengemukakan tentang konsep negara negara kekeluargaan. Dan yang ketiga yang kita kenal biasanya adalah Insinyur Soekarno. Ya, 1 Juni ketika yang lain sudah berpidato tentang menjawab pertanyaan Ketua BPUPK itu, maka tampillah Insinyur Soekarno berbicara tentang dasar Indonesia Merdeka. Soekarno menyampaikan 5 gagasan penting yang harus menjadi dasar Indonesia Merdeka, dan kemudian diberilah nama atas saran dari ahli bahasa, katanya. Nama dari Indonesia Merdeka itu adalah Pancasila. Makanya 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila, gitu ya, karena pertama kali dimunculkan istilah Pancasila oleh Soekarno dalam sidang BPUPK. Nah, bagi Muhammadiyah konsep Pancasila yang lahir 1 Juni kemudian dibawa rumusan dasar Indonesia Merdeka itu di 22 Juni, lahirlah Piagam Jakarta, kan gitu ya, oleh 9 anggota BPUPK, kemudian dibawa lagi di sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia Merdeka. Maka bagi Muhammadiyah itu sudah final, rumusannya sudah final, meskipun ada misalnya perubahan, gitu ya, dari dari 22 Juni Piagam Jakarta dengan 18 Agustus 45 di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada perubahan sedikit. Apa perubahannya? Berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Awalnya apa? Berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu awalnya. Nah, kemudian 18 Agustus 45 ada perubahan, yaitu berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Atas ide siapa? Ya, nah, tentu kita bisa baca lagi sejarah. Ketika rumusan Piagam Jakarta sudah disepakati di dalam sidang BPUPKI, kemudian sehari setelah Indonesia Merdeka, sidang PPKI membincangkan tentang dasar Indonesia Merdeka itu, muncul usulan untuk mengubah, gitu ya, disampaikan oleh Muhammad Hatta atas usulan dari perwakilan Indonesia bagian timur. Nah, yang bersikukuh pada saat itu untuk mempertahankan adalah salah satunya adalah tokoh besar Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Nah, Ki Bagus Hadikusumo berpandangan bahwa harus tetap berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, karena itu sudah disepakati sebelumnya. Walaupun akhirnya luluh, gitu ya, luluh oleh bujukan Kasman Singadimejo, sama-sama tokoh Muhammadiyah, ya. Dan kemudian lahirlah ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga usulan Ki Bagus, gitu ya. Jadi berubah dari kewajiban menjalankan syariat dengan kewajiban untuk bertauhid, ya. Makin tinggi justru ininya, konsekuensinya, dari sekedar menjalankan syariat, ya, ajaran-ajaran Islam, dengan berubah menjadi kewajiban untuk bertauhid, mengesakan Allah. Oke, jadi bagi Muhammadiyah Pancasila itu sudah final, ya. Oke, saya sekarang ingin bicara tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Nah, negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah itu artinya bahwa kita di Muhammadiyah, ya, yang ditetapkan di Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar itu meyakini tadi satu, bahwa Pancasila itu sudah final dan tidak perlu diutak-atik lagi, tetapi kita punya kewajiban
untuk mengisi Pancasila itu. Jadi bukan sekedar kita menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi bagaimana kita mengisi Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya lahirlah bagi Muhammadiyah NKRI itu adalah sebuah negara Pancasila, karena NKRI berdasarkan pada Pancasila. Ini penegasan bahwa NKRI itu ya negara Pancasila, negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, kemudian ada sebagai Darul Ahdi, ya. Darul Ahdi itu artinya bahwa negara Pancasila, NKRI itu termasuk Pancasila di dalamnya adalah sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian. Jadi kita mendirikan NKRI itu kan kesepakatan, ya. Sepakat untuk misalkan memilih Indonesia sebagai nama, sepakat untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa sebagian besar yang ada di negara kita. Kemudian sepakat untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, itu kesepakatan, ya, disepakati. Kemudian Pancasila juga hasil kesepakatan. Dia adalah hasil permenungan, hasil perumusan dari para pendiri bangsa. Kita menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Nah, konsekuensinya apa ketika kita menyepakati Pancasila sebagai dasar negara? Maka setiap komponen bangsa itu punya kewajiban apa? Menyaksikan, mempersaksikan gitu ya, membuktikan kesepakatan itu, menjalankan kesepakatan itu. Maka lahirlah konsep Darus Syahadah, negara persaksian. Ya, ini memang tidak umum kata penjelasan di buku Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah ini tidak umum sebagai konsep sebuah negara, karena kalau tidak Darussalam ya Darul Harb gitu ya. Darussalam yaitu negara keselamatan, artinya negara Islam, ya lawannya ya Darul Harb gitu, artinya ya negara non Islam, negara bukan berdasarkan Islam. Itu yang umum, yang lazim ya, yang lazim di dunia. Kalau tidak negara Islam ya negara bukan Islam. Tetapi Muhammadiyah memilih diksi ya, pilihan katanya itu Darul Ahdi Wasyahadah. Negara Indonesia itu negara hasil kesepakatan, hasil perjanjian yang perlu dibuktikan, yaitu perlu dibuktikan dengan Darus Syahadah tadi. Nah gitu ya. Mengapa kemudian Muhammadiyah perlu menegaskan bahwa Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah? Ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan itu. Saya kutip misalkan di sini ada 3 alasan penting yang mendasari bahwa kita perlu menegaskan Pancasila sebagai Darul Ahdi, negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah itu dikemukakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini Pak Abdul Mukti. Yang pertama ada alasan teologis, ya, ada alasan teologis oleh para penentang Pancasila. Jadi masih ada di kalangan kita tuh masih ada penentang Pancasila. Ya, siapa penentang Pancasila itu? Yang pertama yang secara teologis keyakinan bahwa menganggap Pancasila itu adalah togut. Nah, mungkin teman-teman tahu ini istilah togut. Ya, kenapa kegagalan bangsa Indonesia itu? Karena kita menerapkan Pancasila. Karena Pancasila itu togut, ya, hasil pemikiran sekuler. Ya, kemudian sistem negara Pancasila juga dianggap sebagai kafir, keluar dari Islam. Itu tuh penolakan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat menganggap bahwa Pancasila itu togut, termasuk di dalamnya demokrasi. Ya, demokrasi itu togut, ya, pemikiran Barat yang dianggap tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Nah, itu penolakan dari masyarakat, kelompok masyarakat yang pertama, penolakan secara teologis, ya, berkaitan dengan keyakinan bahwa sistem Pancasila itu bukan pemikiran Islami kata mereka, ya, tetapi pemikiran togut, ya, yang mendewakan atau menghamba pada di luar keyakinan terhadap agama Islam.
di luar keyakinan terhadap Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu merumuskan negara Pancasila sebagai darul ahli wa syahadah? Ada kelompok penentang yang secara empiris menyebut bahwa negara yang berdasarkan banyak negara Islam yang maju, adil dan makmur, ya kan? Negara-negara berdasarkan Islam itu banyak yang makmur. Arab Saudi itu makmurnya luar biasa, ya. Uni Emirat Arab itu siapa yang tidak kenal dengan kekayaan di Uni Emirat Arab, ya. Negara yang makmur, rakyatnya kaya, gitu. Kemudian Brunei Darussalam itu menerapkan sebagai negara Islam berdasarkan syariat Islam, makmurnya luar biasa, ya. Nah, jadi negara-negara yang menganut berdasarkan syariat Islam itu menjadi negara-negara yang makmur, beda dengan negara Pancasila. Negara Pancasila justru miskin, terbelakang, tidak adil dan sebagainya. Itu alasan kedua, ya, ada kelompok yang menolak. Lihatlah negara Islam itu makmur, kenapa kita malah memilih negara Pancasila yang justru miskin, terbelakang, tidak adil dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada yang menolak itu alasan historis, bahwa umat Islam itu pernah meraih kejayaan pada abad pertengahan di bawah sistem Islam dan khilafah. Nah, gitu ya. Ada sistem Islam, ada khalifah, ada khilafah yang dipimpin oleh khalifah. Jadi 3 alasan tadi yang muncul di masyarakat pertentangan terhadap Pancasila. Mereka tidak mau menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebagai warga persyarikatan, saya berharap ya kita semua taat, tunduk patuh pada keputusan muktamar ini, bahwa bagi kita mendudukan Pancasila sebagai dasar negara itu sudah final. Dan bagi Muhammadiyah ini yang menarik lagi, Pancasila itu sebenarnya di dalamnya sudah Islami. Kalau masih ada yang mempertentangkan, memandang bahwa Pancasila itu tauhid, sebenarnya Pancasila itu sudah Islami. Bahkan yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bagaimana kita meyakini hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita percayai dan kita sembah. Itu kan prinsip tauhid, ya, mengesahkan Allah. Kemudian berikutnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jadi tidak ada alasan kita menolak. Pernah dulu ketika zaman pemerintahan Orde Baru ada upaya agar organisasi-organisasi Islam, organisasi apapun itu harus berdasarkan asas tunggal Pancasila. Tidak boleh menuliskan misalkan Muhammadiyah berdasarkan asas Islam, tidak boleh. NU berdasarkan asas Islam, tidak boleh. Tapi harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, kemudian kan dijawab oleh Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah bisa menerima asas tunggal itu, ya, dengan memahami bahwa Pancasila itu sudah Islami, ya. Terus tujuan dasar negara itu adalah membentuk masyarakat Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, ya. Negara yang baik dan yang selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang menarik dari kalangan NU, ya, Nahdlatul Ulama. Ketika memutuskan menerima atau menolak, akhirnya Nahdlatul Ulama menyatakan menerima Pancasila sebagai dasar dari organisasinya. Bagi Nahdlatul Ulama, NU itu, ya, Pancasila itu bukan agama, ya. Jadi kalau kita, bagaimana hubungan antara Pancasila dengan agama? Nggak setara sebenarnya, ya. Kalau pertanyaan itu sudah keliru katanya. Karena Pancasila bukan agama. Kemudian Pancasila lahir bukan untuk menjadi agama. Ini menarik, ya. Sejak awal itu Pancasila lahir bukan untuk menjadi agama. Pancasila lahir itu untuk menjadi dasar negara. Nah, kemudian yang ketiga,
ya Pancasila juga bukan didesain sebagai agama, ya, bukan didesain untuk menggantikan agama. Itu tiga hal yang menarik. Pancasila bukan agama, Pancasila lahir bukan untuk menjadi agama, dan Pancasila juga bukan lahir untuk pengganti agama. Itu. Jadi konsep ini sekali lagi harus kita tegaskan dalam diri kita bahwa Pancasila itu adalah konsep yang final sebagai dasar negara. Ya, Muhammadiyah menyatakan bahwa dia Islami, ya, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai Islam. Bahkan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu kan sudah sejalan dengan nilai-nilai mengisi dari nilai Pancasila itu. Misalkan saya di sini kemukakan ini ada pendapatnya Profesor Dadang Kahmat, guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, ya, UIN SGD di Bandung. Profesor Dadang Kahmat menyebutkan bahwa bagi Muhammadiyah semua kita sudah menjalankan sila-sila Pancasila. Misalkan sila pertama dalam Muhammadiyah ini ada gerakan berketuhanan, pengamalan nilai agama dan dalam kehidupan keseharian diri, keluarga, masyarakat, organisasi, dan warga Muhammadiyah. Bahkan kita punya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, PHIWM. Itu yang menarik, ya. Dengan berpedoman pada PHIWM itu, maka kita layak disebut sebagai warga negara yang Pancasilais, karena sudah menjalankan semua sila-sila yang pertama. Pendidikan dan dakwah keagamaan dilakukan secara masif dan simultan untuk mengukuhkan nilai keimanan. Kemudian meminimalisir syirik di kalangan kaum muslim untuk mengukuhkan akidah, implementasi, dan tafsir ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu teman-teman, ya. Jadi kita tuh dalam kehidupan kebangsaan kita, Muhammadiyah itu sudah menjalankan semua sila-sila Pancasila. Sila ke-1, sila kedua, itu ya. Dalam sila kedua kemanusiaan, coba siapa yang tidak kenal dengan peran-peran kemanusiaan dari Muhammadiyah? Ada MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Kemudian sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, Muhammadiyah juga punya unit yang khusus menangani COVID, gitu ya. Muhammadiyah COVID Command Center, MCC, ya. Itu juga bagian dari pengamalan sila yang kedua. Kemudian ada Lazismu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah. Ada lagi Muhammadiyah itu terdepan dalam menegakkan keadilan dan keadaban, advokasi terhadap korban kekerasan. Kemudian judicial review terhadap undang-undang yang merugikan rakyat. Makanya ada jihad konstitusi di Muhammadiyah. Ya, melihat undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian ini dianggap sebagai bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka Muhammadiyah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung kalau itu di bawah undang-undang. Di sila ketiga, bagaimana Muhammadiyah misalnya memberikan contoh keteladanan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ingat 18 Agustus 45, salah satu alasan kemudian Ki Bagus Hadikusumo menerima pencoretan 7 kata dalam sidang PPKI. 7 kata dicoret dari sila yang pertama, itu salah satu alasannya adalah demi persatuan dan kesatuan bangsa yang baru berumur 1 hari, ya, demi kemerdekaan NKRI yang baru berumur 1 hari. Daripada ngotot harus mempertahankan itu dan lepasnya Indonesia bagian timur, maka Ki Bagus berlapang dada untuk menerima usulan pencoretan. Itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah berkontribusi dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Belum lagi tokoh Muhammadiyah lain, misalkan
Insinyur Juanda, ya, beberapa hari yang lalu baru diperingati ada deklarasi Juanda. Itu tokoh Muhammadiyah yang dengan deklarasi Juandanya kemudian mempersatukan NKRI itu, wilayah NKRI sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah oleh lautan-lautan yang ada di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian musyawarah amal usaha Muhammadiyah ada di Aceh hingga Papua, menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat menjaga persoalan-persoalan SARA. Ya, itu sila ketiga. Kemudian sila keempat, ya, di sila keempat di sini, di mana nilainya adalah kerakyatan. Bagaimana Muhammadiyah misalnya memberikan contoh teladan dalam penerapan sila keempat. Musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan di lingkungan Muhammadiyah diambil melalui proses-proses musyawarah. Keputusan-keputusan penting di Muhammadiyah itu diambil melalui musyawarah. Tidak mengandalkan kepada satu tokoh tertentu, tetapi melalui musyawarah secara mufakat. Kemudian tidak pernah terjadi, kata Profesor Dadang Ahmad, permusyawaratan di Muhammadiyah yang berlarut-larut sehingga muncul konflik dan timbul perpecahan. Ya. Bagaimana muktamar itu memberikan keteladanan, gitu ya. Muktamar Muhammadiyah setiap digelar itu memberikan keteladanan bagaimana cara memilih pemimpin, gitu ya. Kemudian yang sila kelima ini yang terakhir. Sila kelima dalam Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah didirikan untuk meluaskan dakwah dan keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Ya. Panti asuhan, sekolah, perguruan tinggi telah banyak membantu lahirnya anak bangsa yang terdidik sehingga mereka memperoleh kehidupan layak, aksesnya terbuka dan dapat dirasakan semua tanpa kecuali. Ya, di Indonesia Timur itu berdiri universitas-universitas Muhammadiyah. Siapa mahasiswanya? Sebagian besar kelompok warga yang non-Islam, tapi dididik oleh Muhammadiyah, dididik di lingkungan Muhammadiyah, dan mereka merasakan manfaat dari sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah ini. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang menyaksikan, terutama di media sosial, ada kelompok-kelompok yang mengklaim paling Pancasilais, saya Indonesia, saya Pancasila, misalkan gitu ya. Hanya verbalistik saja, di mulut saja dia sampaikan bahwa saya seorang Pancasilais, maka sebenarnya Muhammadiyah itu sudah sejak lama Pancasilais. Anggota Persyarikatan Muhammadiyah itu sudah sangat Pancasilais. Ya. Sangat Pancasilais artinya yang begini, ya. Yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Ini di hierarkis piramidal dari sebuah Pancasila, di mana sebagai sebuah sistem kita menerima ini karena Pancasila, sila pertama adalah causa prima, ketuhanan ini causa prima dan menjiwai keseluruhannya, maka kita menerima dan mengamalkan, ya, membuktikan bahwa Muhammadiyah itu bukan hanya menyebut Pancasila sebagai kesepakatan saja, tetapi kita membuktikan sebuah sistem filsafat Pancasila ini, negara Pancasila ini membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Berketuhanan, kita adalah organisasi gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya. Berkemanusiaan, tadi contohnya sudah banyak, gerakan-gerakan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah. Berpersatuan, bagaimana Muhammadiyah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berkerakyatan, banyak tokoh yang menyebut, ya, dalam pemilihan presiden sekalipun kita perlu mencontoh dari Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah memilih pemimpin. Dalam waktu tidak lama, pemimpin sudah terpilih. Dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Semua arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, semuanya diarahkan untuk ini. Gitu ya. Nah, ini semuanya dijiwai oleh ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Jadi terakhir saya sampaikan bahwa negara Pancasila sebagai darul akhir wasyahadah adalah ijtihad politik dari Muhammadiyah
yang memandang bahwa NKRI ini adalah sebuah negara kesepakatan, sebuah negara perjanjian, Pancasila sebagai dasar negaranya yang perlu dibuktikan dengan pengamalan-pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi tidak cukup hanya hasil persaksian perjanjian saja, tetapi harus dibuktikan. Tidak cukup hanya mengklaim saya Pancasilais, tetapi benar-benar harus dibuktikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Itulah esensi bahwa negara Pancasila adalah hasil dari kesepakatan dan pembuktian Darul Ahdi wa Syahadah, yang kalau kita telusur secara filsafat dia memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang benar-benar memenuhi unsur bahwa Pancasila itu sebagai sebuah sistem filsafat. Begitu Pak Evi, ini waktunya sudah insya Allah cukup lah ya. Ya, terima kasih teman-teman, Pak Evi semuanya. Barangkali kalau ada pertanyaan atau boleh nanti di chat atau boleh WA di bagian akhir saya sediakan ya. Terima kasih Pak Dik. Silakan. Oh ya, teman-teman. ini yang tadi saya janjikan. Oh iya, silakan. Nah, ini linknya ya, teman-teman coba dicek. Di potret Ya, aja nggak apa-apa. linknya ini saya bagikan nanti ya. Ya, nanti bagikan. Dan Jangan ini, lupa di like dan di subscribe ya. tapi bukan milik saya itu, milik Pak Adi. Oh iya, nggak apa-apa. Dan Sudah juga 1000 Pak lebih Dik itu. juga podcastnya di inilah. Nah, ada podcastnya, oke. Nanti saya share juga podcastnya ya. Nah, itu nomor handphone Pak Dik, silakan kalau mau ada Kalau pertanyaan. nanti ada pertanyaan boleh, atau lewat email boleh. Itu media sosialnya boleh. Oh, Instagramnya ada. Beliau dosen kekinian nih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mangga. Atau ditulis, tidak apa-apa. Satu atau dua orang lah minimal, coba. Masih malu-malu Pak Evi. Pak mau izin bertanya. Silakan Mbak Delvina, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Delvina Oktaviani, izin bertanya. Sebenarnya ini mungkin agak melenceng dari konteks Pancasila sebagai filsafat, tapi saya penasaran aja. Jadi kan tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, sedangkan isi dari sila itu apa ya? Bukan 1 Juni kan ya, Pak? Isi dari Pancasila, tapi kenapa kok 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Delvina. Silakan Pak Dikdik. Ini tuh Pak Evi jawabannya agak susah ini. Mau dilihat dari mana ini? Dari konteks sejarah atau dari konteks politik gitu ya. Kalau dari konteks sejarah, Mbak Delvina itu tadi sudah menyampaikan betul bahwa 1 Juni itu rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno itu tidak sama dengan rumusan Pancasila yang sekarang, gitu ya. Karena rumusan Pancasila yang sekarang itu sebenarnya hasil dari kesepakatan tanggal berapa? 18 Agustus 1945, dan sudah dinyatakan bahwa rumusan resmi Pancasila itu adalah yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-4. Itu rumusan resminya. Nanti kita buka ketetapan MPR tahun 98 tuh, penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara di sana. Pencabutan ketetapan MPR tentang garis-garis tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, tentang P4, dan penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kita bisa baca di sana. Rumusan resmi dari Pancasila itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kok sekarang justru 1 Juni yang dijadikan sebagai hari lahir Pancasila? Nah, kalau saya menjawabnya ini, oke, kita paham sejarah, kita tahu sejarahnya seperti itu. Nah, 1 Juni itu ditetapkan oleh siapa? Oleh presiden siapa? Rezim siapa? Oleh presiden Jokowi, ya, oleh Presiden Jokowi. Nah,
saya memandangnya secara akademik bahwa 1 Juni itu lahir istilah Pancasila. Nah, gitu ya. Bukan lahir rumusan Pancasilanya gitu. Itu amannya tuh. Jadi 1 Juni itu lahir istilah Pancasila dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Walaupun Insinyur Soekarno juga mengakui bahwa itu tuh bukan orisinal asli pemikiran Insinyur Soekarno nama itu. Tetapi kan menurut ahli bahasa, teman kita yang ahli bahasa, walaupun kita juga tidak tahu ya teman kita ahli bahasa itu siapa, tetapi Insinyur Soekarno terinspirasi dan mengemukakan itu bahwa nama Pancasila itu dikemukakan atau terinspirasi dari temannya yang ahli bahasa. Jadi Mbak Delvina, 1 Juni itu betul hari lahir Pancasila, tetapi kita maknai secara akademik hari lahir istilah Pancasila. Karena bukan rumusannya, karena kalau rumusannya yang resmi ada di 18 Agustus. Nah, kenapa kok ngotot 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila bukan di 18 Agustus? Nah, saya kira itu ada kepentingan kekuasaan saja gitu ya. Dan kita sebagai akademisi mencoba memahaminya itu. 1 Juni adalah hari lahir Pancasila dalam arti hari lahirnya istilah Pancasila. Karena 1 Juni itu dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Bukan hari lahir rumusannya. Karena kita harus pahami gini. Pancasila itu rumusannya, termasuk rumusannya itu kan bukan hasil pemikiran satu orang. Nah, itu bukan satu orang, tetapi hasil kesepakatan bersama. Ya. Usulan-usulan yang mengemuka di BPUPK itu kan kemudian dibawa oleh anggota BPUPK, dirumuskan oleh 9 anggota BPUPK, lahirlah Piagam Jakarta. Di sana saja sudah hasil rumusan bersama itu, bukan hasil pemikiran satu orang. Sudah rumusan bersama 9 anggota BPUPK, lahirlah Piagam Jakarta. Dibawa lagi di sidang BPUPK berikutnya, terakhir di sidang PPKI, itu juga rumusan bersama, bukan satu orang. Gitu ya. Itu uniknya Pancasila. Kalau dikaji Pancasila sebagai sebuah ideologi, dia lahir dari bangsa Indonesia, dipikirkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Beda dengan pemikiran ideologi lain. Kalau Marxisme misalnya, itu kan pemikiran satu orang, gitu ya. Leninisme ya satu orang, tapi Pancasila bukan satu orang. Karena itulah kita tidak menokohkan satu orang, tapi ini hasil kesepakatan bersama. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Delvina. Terima kasih Pak. Sami-sami. Baik, ada lagi? Silakan. Satu orang lagi boleh lah. Seperti Mbak Delvina pemberani, ayo yang lain silakan. Mbak Delvina ini angkatan berapa ini? Angkatan baru. Angkatan baru. 2020. 2020. Udah pernah ketemu di kampus belum? Belum ya? Belum. Jadi kita mengenal secara semu ini ya. Iya betul. Gara-gara pandemi itu kenalnya secara semu. Ya. Tatap maya. Baik, sepertinya belum ada lagi pertanyaan Pak Dik-Dik, dan sepertinya Pak Dik-Dik, saya dan teman-teman juga memiliki aktivitas yang lain. Dicukupkan sekian. Mungkin ada closing statement Pak Dik-Dik untuk kita semua. Ya, baik teman-teman, sebagai closing statement saya sampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu sudah final. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan lagi Pancasila dengan misalnya ya dengan syariat Islam, mempertanyakan mengapa tidak Islam yang menjadi dasar negara. Kita patuhi saja rumusan yang sudah dihasilkan oleh Muhammadiyah, bahwa Pancasila itu sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, bahwa Pancasila itu di dalamnya sangat Islami. Tinggal kita mengisi Pancasila yang Islami itu dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Bagi Muhammadiyah,
bukan nama negaranya yang harus Islam, bukan dasar negaranya yang harus Islam, tetapi kehidupannya itulah yang harus Islami. Namanya boleh apa saja, dasar negaranya boleh apa saja, tetapi di dalamnya mengandung nilai-nilai yang Islami, aktivitasnya juga yang Islami. Ya, mudah-mudahan ini kader-kader persyarikatan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu Pak Evi. Baik, terima kasih Pak Dik-Dik atas kehadirannya. Mudah-mudahan berkenan di pertemuan berikutnya di kelas lain Pak Dik-Dik. Nanti kita komunikasikan lagi ya. Siap, insya Allah. Kesibukannya masih bisa saya curi waktunya. Begitu nih. Teman-teman, demikian barangkali perkuliahan kita kali ini ya, dengan topik yang sangat menarik tentunya, Pancasila sebagai sistem filsafat yang di dalamnya digali pula Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah. Tadi sudah dijelaskan secara padat, kontekstual, kemudian menginspirasi teman-teman untuk senantiasa tahu tentang Pancasila. Pancasila itu bukan hanya miliknya orang PPKN ya, perawat juga harus. Dan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, anak ini sudah membawa kunci surga. Kuncinya terjatuh apakah cocok dengan pintunya atau tidak tergantung nanti amalan-amalan yang Anda kerjakan sebagai seorang perawat yang profesional, tentunya kan begitu. Dan itu juga harus dijiwai oleh nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai Pancasila tentunya. Demikian barangkali yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Dik-Dik, selamat beraktivitas kepada teman-teman juga. Nanti presensi diisi secara manual ya di Mbak Erina sebagai sipennya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit kepada Pak Dik-Dik dan teman-teman juga. Pokoknya terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.